Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rizky Fernando yang telah lama mati suri. Ya, mungkin sekitar setahun 2 tahun lah nggak pernah bikin konten lagi. Nah, kali ini saya akan bikin konten yang berbeda. Sebelumnya saya bikin konten tentang Pinocho dan kisah nyata. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah konten berbeda ya. Kali ini kontennya tentang jalan menjalang. Apa sih jalan menjalang tersebut? Mari kita bahas. Jalan menjalang adalah sebuah tradisi adat di Setanjung yang dilakukan setiap hari raya Idul Fitri. Nah, setelah hari raya Idul Fitri ini, maka nenek mama akan mengumpulkan keponakannya yang dari kecil, menengah, dewasa hingga tua menuju ke balai adat. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya adalah nenek mama mengajarkan kepada keponakannya supaya keponakannya ini paham tentang apa sih adat yang berlaku di Setanjung ini, apa sih pengertian adat jalan menjalang, apa sih adat delobosi, pedang dubalang, langit-langit, silat, celempong, apa sih pengertian tersebut. Nah, kebanyakan dari generasi Z tidak paham apa sih jalan menjalang tersebut, karena selama ini yang saya lihat oleh mata saya sendiri ya, selama ini saya melihat generasi muda ini, apalagi generasi Z yang bisa dibilang terpengaruh oleh HP atau media sosial. Nah, setiap diadakan jalan menjalang ini, kebanyakan dari generasi muda ini tidak paham apa sih jalan menjalang tersebut, tujuannya apa sih. Jalan menjalang ini hanya sekedar acara panjat pohon pinang aja. Bukan begitu, itu pola pikir lo yang berbeda. Kenapa? Jalan menjalang itu nenek mama mengumpulkan keponakannya supaya keponakan paham tentang adat di desa Tanjung. Nah, setiap kali jalan menjalang diadakan, keponakan sering hadir. Memang hadir sih, cuma mereka di situ ada yang bermain game, ada yang pergi belanja saja, ada yang cuman pelanggan aja, ada juga sih yang paham, mungkin paham, cuman nggak dipraktekkan di dunia nyatanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya langit-langit. Apa sih budaya langit-langit itu? Mari kita baca. Di sini saya melihat adalah budaya langit-langit. Langit-langit ini apa sih pengertiannya? Nah, mari kita jelas. Langit-langit ini adalah sebuah kain yang terbuat dari berbagai warna. Ada warna merah, kuning, hijau, hitam, biru. Nah di sini dikatakan banyaknya warna dalam kain tersebut menandakan bahwa keponakan memiliki perilaku yang berbeda-beda. Ada yang baik dan ada juga yang kurang baik. Maka peran seorang nenek mama sangat dibutuhkan dalam membimbing dan bersabar dalam menjaga sikap perilaku anak keponakan tersebut. Mungkin generasi Z banyak menganggap, wah, ini kain langit-langit ini fungsinya mungkin hanya melindungi nenek mama dari kepanasan. Nope. Bukan begitu. Itu hanya pola pikir Anda. Karena kain langit-langit itu memiliki banyak arti. Lanjut, yang kedua yaitu pedang dubalang. Ya, pedang dubalang ini seperti pengawal adat lah, pengawal adat. Pedang dubalang ini adalah berfungsi yaitu sebagai mengawal nenek mama. Karena kita dulu hidup di zaman berperang, maka peran nenek mama sangat dibutuhkan dan dijaga oleh dubalang atau pengawal adat. Nah, pedang dubalang ini fungsinya di jalan menjalang yaitu menjaga atau mengawal acara adat jalan menjalang dari awal hingga akhir. Bukan sekedar mempamerkan pedang adat, bukan. Itu memiliki fungsi ya. Fungsinya yaitu mengawal nenek mama dan keponakan yang ikut dalam adat jalan menjalang tersebut. Lanjut, yang ketiga yaitu adalah silat. Silat ini adalah bentuk penghormatan dari anak cucu keponakan kepada nenek mamanya. Ya, silat ini juga memiliki sebagai jambatan perminta maaf antara anak cucu keponakan dengan nenek mama. Mungkin selama dalam kehidupan anak cucu keponakan banyak memiliki masalah, sehingga jambatan seperti tunggu sebelum saya membahas jembatan ini, silat ini memiliki sebuah gerakan yaitu seperti ini.
Nah, ini dilambangkan adalah jambatan perminta maaf antara keponakan dan nenek mama. Dan di sini juga dibahaskan yaitu jambatan meminta maaf ini merupakan simbol dari gerakan samba menyembah atau nah, itu maknanya. Jika keponakan tidak memahami fungsi silat, mereka akan tidak mau tahu cara memperlakukan nenek mama dengan baik. Nah, buat keponakan harus lebih paham makna silat itu apa sih. Lanjut. Ya, baju adat. Baju adat ini memiliki fungsi dan makna dalam setiap lambang-lambang yang dimilikinya. Baju nenek mama ini memiliki pesan budaya untuk keponakan. Seperti baju nenek mama tidak memiliki saku, itu melambangkan nenek mama tidak membuat kecurangan. Leher baju nenek mama tidak berbuah, itu melambangkan nenek mama tidak mengambil keuntungan dari keponakannya. Jika keponakan tidak memahami maksud dari baju nenek mama tersebut, maka mereka akan selalu berburuk sangka terhadap nenek mamanya, seperti menuduh menjual harta pusaka dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah, teman-teman. Jangan, kita ini sebagai keponakan tidak boleh berpikir tentang seperti itu. Nah, kenapa? Karena nenek mama ini memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi setiap baju ini memiliki fungsi dan maknanya, seperti saku, kerah berbuah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah celempong. Siapa sih yang tidak tahu dengan celempong ini? Celempong ini memiliki bunyi khas, yaitu tung tung tong. Nah, di sini celempong ini berbentuk seperti keagamaan. Wah, keagamaan apa sih? Nah, ini tidak membuat pendengar lalai ataupun terlena. Sedangkan alat musik lainnya bisa membuat pendengar itu lalai atau terlena ya. Jadi pesan budaya yang disampaikan oleh celempong ini adalah komunikasi secara massal di waktu yang bersamaan. Contohnya seperti menyampaikan informasi dalam satu forum dan didengarkan secara bersama-sama. Celempong ini dapat membangkitkan semangat anak cucu keponakan ketika gotong royong. Nah, itu fungsi celempong ya guys. Lanjut, next. Ya, ini mungkin selama ini kita menganggap Panjat Pinang ini adalah acara hiburan saja. Namun tidak ya guys. Panjat Pinang adalah tradisi yang sangat diperlukan karena anak cucu keponakan harus bekerja sama untuk mencapai puncak pohonnya. Karena jika kita hanya seorang diri tanpa bantuan dari teman, maka sangat mustahil untuk bisa sampai ke atas. Maka dari itu Panjat Pinang ini memiliki makna komunikasi budaya supaya anak cucu keponakan harus berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Karena kita makhluk sosial. Manusia tidak akan mampu tanpa berkomunikasi. Dari sinilah nenek mama menyatukan kembali keponakannya agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, itu sih pengertian dari Panjat Pinang ya guys. Bukan sekedar hanya memanjat dapat buah, bukan itu. Di balik itu ada fungsi dan maknanya. Oke. Selanjutnya adalah dulang kaki tiga atau bahasa daerah kami dulang kaki tiga. Dulang kaki tiga ini memiliki arti, yaitu sangat penting bagi kita keponakan untuk menghargai dan menghormati nenek mama dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena nenek mama lah yang akan mempertanggungjawabkan kita dalam menyelesaikan semua masalah seperti pernikahan. Nah, di situ fungsi nenek mama sangat terlihat jelas. Seperti tunangan. Tunangan itu adalah nenek mama satu dan nenek mama kedua, dan mereka akan saling bertemu dan menjelaskan ini keponakan saya dan ini juga keponakan saya. Nah, bersatu. Sangat perlu ya fungsi nenek mama itu di dalam dulang kaki tiga ini. Selanjutnya, dulang kaki tiga ini merupakan benda tertua adat. Dulang kaki tiga ini tidak sembarangan untuk dikeluarkan. Hanya ada acara adat tertentu yang dikeluarkannya. Dulang kaki tiga ini khususnya untuk mama yang bergelar Datuk Naro pucuk adat. Nah, paham kan? Oke, lanjut.
Ya mungkin itu saja sih tentang jalan menjalang yang ada di Desa Tanjung ini. Jika ada kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Nah, mari kita sama-sama belajar. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Jika ada benar, mohon diambil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.